Halo, kembali lagi bersama kami dari kelompok 10. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membacakan hasil dari diskusi kami mengenai dasar hukum Indonesia. Jadi materi yang akan kami bawakan itu adalah dasar hukum Indonesia. Pengertian dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum atau subjek hukum baik perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Dalam pasal 7 ayat 1 UUD nomor 12 tahun 2011 tentang pembukaan peraturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan untuk nantinya sebagai dasar mengetahui hal-hal apa sajakah yang dilarang, dan kami akan menjelaskan landasan di hukum Indonesia lengkap beserta penjelasannya. Yang pertama itu, secara konstitusional, pengaturan masalah perekonomian di dalam termasuk ekonomi sumber daya alam (SDA) di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945. Karena itu, terdapat hukum tertinggi yang mengatur dan sebagai landasan dari berjalannya hukum ekonomi di Indonesia, yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan. Semua sumber hukum tersebut telah diterapkan dalam sistem ekonomi syariah, dan secara hukum, penetapan demokrasi Pancasila merupakan implementasi dari UUD 1945. Nah, yang ketiga itu adalah hakikat kepemilikan, adalah kemanfaatan bukan penguasaan. Hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut peraturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam HAM manusia Indonesia. Oke, saya akan menjelaskan landasan hukum di Indonesia beserta penjelasannya. 1. Secara konstitusional, pengaturan masalah perekonomian di dalamnya telah diatur di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 3. Hakikat pemilik adalah kemanfaatan bukan pengusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Teori norma Hans Nassau yang dikenal dengan Die Sturmdruck der Rechtsnormen terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan, yaitu 1. Norma fundamental negara abstrak atau sumber hukum, contohnya itu Pancasila. 2. Aturan dasar atau aturan pokok negara, aturan konstitusi atau undang-undang dasar. Yang ketiga, aturan pelaksanaan peraturan pemerintah, peraturan daerah. Bagian dari saya mau menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam ketetapan MPR nomor 3 di MPR 2000 tentang sumber hukum dan data urutan peraturan undang-undang. Pasal 1 tahap MPR tersebut membuat 3 ayat, diantaranya 1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. 2. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. 3. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi dasar hukum di Indonesia. 1. Alat kontrol, yaitu untuk memeriksa apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pengatur. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang ketiga, penentu. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Selanjutnya terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Egy Saputra Malau dengan MPN 169, yang dimana asas-asas dasar hukum Indonesia seperti 1. Asas kepastian hukum. 2. Asas tertib penyelenggara negara. 3. Asas kepentingan umum. 4. Asas keterbukaan. 5. Asas proporsionalitas. 6. Asas profesionalitas. 7. Asas akuntansibilitas. Sekian dan terima kasih.